Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang sengaja memulai dengan mengucapkan sebuah kalimat syahadat hanya sekedar ingin diketahui oleh Anda semua bahwa saya Muslim. Jadi Al-Kisah di Saudi Arabia bagian timur yang bernama Al-Aqsa Al-Hadid adalah daerah minyak. Dilalah kersani Allah. Jadi di daerah itu bermukimlah orang-orang Syiah. Mereka tinggal di daerah minyak, tapi hidup sangat miskin karena seluruh minyaknya diangkut oleh, bukan oleh Al-Sunnah sebetulnya, oleh Amerika. Satu saat pemerintah memberikan fatwa bahwa orang Syiah bukan Muslim. Bergeraklah pasukan tentara menuju Al-Aqsa. Mereka datang ke situ tepat pada waktu salat zuhur, dan dari masjid di situ dikumandangkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita itu terkejut. Muslimun, ini Muslim semua. Dan mereka tidak jadi membantai orang Syiah di situ karena ternyata membaca dua kalimat syahadat. Saya sengaja memulai itu karena takut dibantai. Saya meminta menjadi pembicara pertama karena judul diskusi kita sekarang adalah menggugah pluralisme dan liberalisme. Sementara saya dianggap sebagai mbahnya pluralisme. Dan saya memang akan berbicara tentang pluralisme. Pandangan pluralisme sebetulnya saya ingin buru-buru mendefinisikan lebih dahulu sebelum nanti kita bertengkar tentang pluralisme dengan jenis makhluk yang berbeda. Baru saja kita mendengar ada dua makhluk yang berbeda tentang pluralisme. Pluralisme dari Bapak Dekan, Bapak Dr. Solehin, yang mengatakan bahwa pluralisme adalah produk modernisme sama liberalisme. Jadi dalam bayangan kita, pluralisme adalah gejala mutakhir di kalangan kaum muslimin. Bukan berasal dari Rasulullah SAW, bukan berasal dari Al-Quran, dan bukan berasal dari doktrin-doktrin para madhab manapun. Dia adalah produk modernisme. Walaupun beliau tidak menyebutkan tahun, tapi biasa modernisme dimulai dari pertengahan abad ke-20. Jadi pluralisme adalah produk abad ke-20. Kemudian Bapak pembawa acara ini membawakan lagi makhluk pluralisme yang lain yang menghubungkannya dengan globalisasi internasional. Dan beliau menyebutnya sebagai sejenis sinkretisme, mencampurkan berbagai agama. Ketemu lagi makhluk lain. Pluralisme adalah akibat globalisasi, dan globalisasi sebagai sebuah tema sentral internasional sekarang itu muncul setelah muncul konsep The New World Order, tatanan dunia baru. Jadi kira-kira akhir abad ke-20. Saya tidak menyebutkan lagi satu konsep pluralisme yang disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Razak tadi, yang tampaknya lebih dekat dengan apa yang saya bicarakan. Kalau saya menangkap dari seluruh pembicaraannya, pluralisme adalah sebuah anggapan. Sebagai pendapat, pluralisme adalah sebuah anggapan bahwa semua agama mempunyai hak yang sah. Semua penafsiran terhadap agama punya tempat yang sah dalam kehidupan. Bahwa tidak ada penafsiran yang paling benar. Penafsiran sangat bergantung kepada metode yang kita gunakan, kata Pak Abu. Nah, ini pluralisme yang dekat-dekat dengan pembicaraan saya sekarang ini. Tapi untuk selanjutnya, supaya memudahkan saya bicara, saya tinggalkan seluruh definisi pluralisme yang sudah dibicarakan tadi. Apa yang saya maksud dengan pluralisme? Untuk membicarakan pluralisme, saya harus memulai dulu dengan satu pandangan eksklusivisme.
eksklusivis. Sebetulnya seluruh agama mencoba bertanya dengan satu pertanyaan yang esensial. Siapakah di antara umat manusia itu yang selamat? Atau dalam kata lain, siapakah di antara umat manusia itu yang masuk surga? Saya tidak bermaksud untuk menyebut Gus Dur hanya karena pembanding saya tidak seorang ilmu. Jadi dalam rangka politik mengikut sertakan dia dalam kelompok saya. Gus Dur berkata bahwa seluruh agama itu selamat. Dan seluruh agama bukan seluruh agama selamat, tapi seluruh agama juga benar di dalam konteksnya sendiri. Bahwa rahmat Allah itu meliputi langit dan bumi. Tidak layak bagi kita untuk membatasi rahmat Allah hanya dalam sebuah sudut surau di kampung Kiara Condong. Terlalu besar rahmat Allah itu untuk dibatasi pada kelompok atau madhab atau sekte yang tertentu. Rahmat Allah itu wasi'at kulla syai'. Sekarang apa pluralisme? Pluralisme adalah bangan lebih lanjut dari inklusivisme. Jadi, pluralisme adalah sikap inklusif, tetapi dengan komitmen sepenuhnya kepada agamanya sendiri. Jadi kalau saya seorang pluralis, saya akan komited dengan agama saya, tetapi saya menghargai agama yang lain. Saya merayakan keberagamaan, celebrate, merayakan keberagamaan yang berbeda-beda di antara kita. Tapi sama dengan kaum inklusivis, saya percaya bahwa seluruh agama akan masuk surga. Seluruh pengikut agama akan masuk surga. Nah, berdasarkan itu saya dengan cepat, karena saya punya waktu kira-kira 10 menit lagi. Nah, jadi saya akan misalkan membatasi diri pada pluralisme dalam Al-Quran. Apa betul kata Al-Quran bahwa seluruh agama akan diselamatkan, bahwa apapun agamanya akan masuk surga? Surat Al-Baqarah ayat 262. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang Islam, orang-orang Yahudi, orang Nasoro, orang Sobiin, asalkan beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, itu syaratnya yang saya merahkan supaya kelihatan buat orang yang tidak buta warna. Asalnya asal beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada rasa takut bagi mereka, dan tidak juga mereka berduka cita. Ayat ini diulangi sampai 3 kali dalam Al-Quran. Next. Berikutnya surat Al-Ma'idah 569. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Hampir sama dengan yang tadi, kecuali di sini as-sabiunnya didahulukan sebelum an-nasara dan as-sabiunnya diparfukan, tidak dinasabkan, padahal sebelumnya didahului dari kata inna. Tapi biarlah itu pembincangan ahli nahwu, dan saya tidak punya kesempatan untuk menunjukkan pengetahuan nahwu saya. Next please. Dan dalam surat Al-Hajj, pengelompokan agama ini digabungkan juga dengan orang-orang yang musyrik, orang Majusi dan orang musyrik. Setelah Yahudi, Nasr dan Sobiin, disebut juga wal Majus wal ladzina asrafu, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik. Good. Next please. Ini penafsiran, saya kutip tafsir pertama dari Sayyid Hussein Fadlullah dari orang Syiah, for your information. Dalam bukunya Tafsir min Wahyil Quran, juz kedua halaman 23. Makna ayat ini sangat jelas. Hadhil ayat tadullu bisirahah wa dilalatu hadhil ayat wadihah. Coba lihat Arab.
Susahnya saya setelah bisa bahasa Arab ya, kalau menghafal Quran juga seringkali saya menyusun kalimat Al-Quran sendiri-sendiri, jadi salah. Dan makna ayat ini sangat jelas. Ayat ini menegaskan bahwa keselamatan pada hari akhirat akan dicapai oleh semua kelompok agama ini. Please pay attention to the yellow line. Keselamatan pada hari akhirat akan dicapai oleh semua kelompok agama ini yang berbeda-beda dalam pemikiran dan pandangan agamanya, berkenaan dengan akidah dan kehidupan, dengan satu syarat: memenuhi kaidah iman kepada Allah, hari akhir, dan amal soleh. Next please. Dan ini dari tafsir dari Sayyid Rashid Ridho, tafsir Al-Mana, juz ke-1 halaman 356. Ini tafsirnya, kata orang, tafsir kaum pembaharu. Sayyid Rashid Ridho ini mencoba menafsirkan kumpulan tafsir Syekh Muhammad Abduh, tapi kata orang, tafsir Muhammad Abduh yang sangat liberal diwahabikan oleh Sayyid Rashid Ridho. Sayyid Rashid Ridho dulu ketika saya masih jadi aktivis persis dari Muhammadiyah, kitab tafsir saya yang paling favorit adalah tafsir Al-Manar. Itu juga warisan ayah saya. Ayah saya itu kiai dari Kampung. Dan dia salah satu warisan dia adalah tafsir Al-Manar. Ayah saya itu emang kiai kampung sih, tapi saya yakin dia tetap muslim. Walaupun waktu itu kalangan majelis ulama melarang membaca tafsir Al-Manar sebagai tafsirnya orang Muhammadiyah. Tapi ayah saya sebelum meninggal dunia berpesan supaya kerandanya dibungkus oleh lambang PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia, yang karena ini aktif partai benar, saya bilang. Nanti di surga tidak bisa masuk ke orang aktif partai. Lalu kata dia, bukan karena partainya, tapi lambangnya itu ada kalimat tauhid. Nah, kan PSI itu ada itu, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Tapi kita lupakan saja. Ayah saya menyebut dia karena kenangan saya kepada tafsir Al-Manar. Kata Syekh Rashid Ridho, arti dari ayat ini ialah hukum Allah itu adil dan sama, yang memperlakukan semua pemeluk agama dengan sunnah yang sama, tidak berpihak pada satu kelompok dan menzalimi kelompok yang lain. Ketetapan dari sunnah ini ialah bahwa bagi mereka pahala tertentu dengan janji Allah melalui lisan nabi mereka. Setiap agama kan punya nabinya masing-masing, dan mereka akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh nabi-nabi itu terhadap mereka. Next please. Saya masih menyambung dari Syekh Rashid Ridho. Tidak ada masalah kalau dalam ayat ini tidak disyaratkan iman kepada Nabi. Kan man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholih. Tidak ada man amana billahi wa bi rasulih. Tidak ada masalah kalau tidak disyaratkan iman pada Nabi. Ayat ini menjelaskan perlakuan Allah kepada setiap umat yang mempercayai Nabi dan wahyunya masing-masing, yang mengira bahwa kebahagiaan pada hari akhirat seakan-akan pasti akan tercapai hanya karena ia Muslim, Yahudi, Nasoro atau Sabi'i. Misalnya, padahal Allah, jadi ada orang yang akan sebutkan ayatnya. Dahulu Al-Quran mengkritik orang-orang yang merasa bahwa yang masuk surga itu hanya Yahudi saja. Orang Nasoro berkata yang masuk surga itu hanya Nasoro saja. Orang Islam itu hanya masuk surga orang Islam saja. Padahal Allah berfirman bahwa keselamatan bukan karena kelompok keagamaan, bukan karena jinsiyah diniyah. Keselamatan dicapai dengan iman yang benar yang menguasai jiwa dan amal yang memperbaiki manusia. Karena itu tidak tertolaklah anggapan bahwa keputusan Allah bergantung pada angan-angan orang Islam dan angan-angan ahli kitab. Angan-angannya orang Islam, angan-angan itu kahayang. Kahayang orang Islam, dan orang Islam masuk surga. Kahayangnya ahli kitab, hanya ahli kitab saja yang masuk surga. Next please. Al-Quran menegur mereka dalam surat An-Nisa 123 sebelumnya. Laisa bi amaniyukum wala amani ahli kitab. Masuk surga itu bukan karena angan-angan kamu dan angan-angan ahli kitab itu. Man ya'mal su'an yuzabih. Siapa saja yang beramal buruk pasti dibalas, gak peduli apapun agamanya. Wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Selain Allah tidak akan ada pembela dan penolong. Masih sambungan ayat. Wa may ya'mal minas shalihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min.
siapa yang beramal soleh laki-laki atau perempuan dan dia dalam keadaan beriman, faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira, yang masuk surga tanpa dianiaya sedikit pun juga. Wa man ahsana dinan mimman aslama wajhahu wa huwa muhsin wa tabi'a millata Ibrahim hanifa wa takhadha Allahu Ibrahim khalila. Siapa lagi yang lebih baik agamanya daripada orang yang memasrahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, dan Allah sudah mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya. Next please. Nah, ini obrolan orang-orang dulu. Wa qalu, mereka berkata, la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata tidak bakal masuk surga kecuali Yahudi dan Nasara. Tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan, tunjukkan bukti-bukti kalian kalau kalian itu benar. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak sekali-kali. Siapa saja, man itu siapa saja yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah sambil berbuat baik, maka ia akan memperoleh pahala di sisi Tuhannya, dan ada takut dan tidaklah mereka berduka cita. Next please. Nah, ini ada sebuah judul yang saya ceritakan sebelum ayat ini. Wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai'. Orang Yahudi berkata, Nasara itu tidak dapat apa-apa, tidak bakal masuk surga. Nasara itu seluruh amalnya hapus, masuk neraka. Wa qalatil nasara laisatil yahudu ala syai'. Dan orang Nasara juga berkata, Yahudi juga gitu, tidak bakal masuk surga, tidak dapat apa-apa. Tuhan mengajarkan orang Islam ini. Dan Rasulullah SAW berkata, "Satattabi'una millatahum dira'an fadira'an." Kalian akan mengikuti tradisi Yahudi dan Nasara itu sesiku demi sesiku. Tradisi Yahudi ialah menganggap hanya Yahudi saja yang masuk surga. Tradisi Nasara adalah anggapan bahwa hanya Nasara saja yang masuk surga. Nanti ada orang Islam juga yang berpendapat hanya orang Islam saja yang masuk surga. Itu namanya eksklusivisme. Wahum yatluna al-kitab, padahal mereka membaca Alkitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna min qaulihim. Itulah ucapan orang-orang yang tidak ngerti apa-apa dalam omongan mereka itu. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Allah akan menghakimi mereka dari kiamat karena apa yang mereka pertengkarkan. Next. Dan ini asbabun nuzulnya. Saya kutip dari tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i, pengikut mazhab Syafi'i. Tapi dikira ini asbabun nuzulnya dikutip dari Syiah. Wallah billah dengan 3 huruf kosam sekaligus. Ini saya kutip dari tafsir Ad-Durrul Mansur. Tafsir Ad-Durrul Mansur itu juga yang sangat disukai ayah saya, karena termasuk tafsir Jalalain yang dibaca di pesantren-pesantren. Itu sebabnya ketika anaknya lahir, setelah dia terpesona melihat wajah anaknya yang lebih bercahaya ketimbang anaknya yang lain, dia beri namalah anaknya Jalaluddin dengan harapan bahwa ia akan menjadi ahli tafsir. Sampai sekarang ayah saya keburu meninggal dunia, dan itu tafsir saya yang pertama, tafsir bil Ma'thur, pesan moral Al-Quran, itu terbit setelah ayah saya meninggal dunia. Sekiranya rohnya dia hadir sekarang, dia mungkin akan bahagia bahwa saya bicara tentang pluralisme dengan ayat-ayat Al-Quran dan mengutip tafsir Ad-Durrul Mansur. Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir, dari Ibnu Abi Hatim, dari As-Sudi yang berkata, orang-orang Islam bertemu dengan orang Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi berkata kepada orang Islam, kami lebih baik dari kalian. Agama kami sebelum agama kalian, dan kitab kami sebelum kitab kalian. Nabi kami sebelum nabi kalian. Kami mengikuti agama Ibrahim. Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Berkata juga orang Nasara seperti itu. Maka berkatalah orang Islam. Ini zaman Nabi nih. Di zaman Nabi sebetulnya sudah ada diskusi tentang pluralisme. Jadi bukan produk ini Pak, bukan produk masyarakat modern. Di zaman Nabi. Kitab kami sesudah
agama kami sudah agama kalian. Kalian telah diperintahkan untuk mengikuti kami dan meninggalkan urusan kalian. Kami lebih baik dari kalian. Kami berbeda pada agama, berada pada agama Ibrahim, Ismail, Ishak. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang memeluk agama kami. Allah menolak perkataan mereka dan berfirman, bukanlah angan-angan kamu. Laisa bi amaniyukum wala amani ahlil kitab. Adul Matur 2694. Next please. Nah, sekarang keberatan orang yang anti pluralisme terhadap ayat ini. Pertama, next please. Mereka menafsirkan bahwa ayat ini hanya berlaku bagi Yahudi, Nasoro, dan Sobiin sebelum datang Islam. Jadi ayat itu berbunyi sesungguhnya orang-orang Islam, Yahudi, Sobi, Nasoro, dan Sobiin sebelum Islam itu akan memperoleh pahalanya. Adapun setelah Islam, mereka semua wajib mengikuti agama Islam. Sebagai oke, illa daqiqatain, tinggal 2 menit lagi. Oke. Saya ingin membantah itu dengan singkat saja untuk yang pertama. Menurut para ahli ilmu tafsir, kita tidak boleh mengkhususkan satu lafaz yang umum kecuali ada keterangan yang lain. Jadi tidak boleh ini tiba-tiba hanya untuk orang sebelum Islam. Hatu burhanakum in kuntunna shadiqin. In kuntum shadiqin. Next. Yang kedua, ajaran kata mereka, kata Allah di sini berarti Tuhannya orang Islam. Jadi sesungguhnya orang beriman, orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, Sobiin yang percaya kepada Allah, artinya percaya kepada Allahnya orang Islam. Jadi ayat itu harus ditafsirkan gini. Sesungguhnya orang Islam, orang Yahudi, Nasrani, dan Sobiin yang masuk Islam, dia akan memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Karena Allah itu konsep Islam, bukan konsep agama yang lain. Untuk itu saya akan menjawabnya dengan ayat juga. Allah itu menurut Al-Quran itu bukan Tuhannya orang Islam saja. Allah itu juga Tuhannya ahli kitab, bahkan Tuhannya orang musyrikin. La tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Janganlah kamu mendebat orang ahli kitab kecuali dengan cara yang baik, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Tapi ucapkanlah kami beriman kepada kitab yang turun kepada kami, dan kami beriman kepada kitab yang turun kepada kalian. Bayangkan itu di zaman Nabi, orang Islam disuruh berdebat dengan orang Kristen dengan ucapan kami beriman bukan saja kepada kitab Al-Quran, kami beriman kepada kitab yang turun kepada kami. Luar biasa. Nabi itu very pluralistic. Kemudian Nabi berkata, ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kami dan Tuhan kalian satu. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami semua berserah diri kepadanya. Next please. Nah, ini tentang orang-orang musyrik. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara as-samsa wal qamara la yaqulunna Allah. فأنا يؤفكون. Next please. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. Saya tidak usah terima kasih Allah, semua sudah paham. Dan terakhirnya ya, untuk apa sebetulnya Tuhan ciptakan keberagaman beragama itu? Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk setiap agama itu kami jadikan aturan hidupnya dan syariatnya. Walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki semua agama itu bisa dibikin satu saja. Tapi Allah tidak menghendaki agama itu satu. Untuk apa? Walakin liyabluwakum. Tapi Allah itu ingin menguji kalian dengan berbagai agama itu. Fima atakum. Berkenaan dengan apa yang datang kepada kamu dari ajaran agama itu. Yaitu untuk apa? Allah menciptakan seluruh agama itu fastabiqul khairat, supaya seluruh agama itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang digaris bawahi, ilallahi marji'ukum jami'a. Biasanya Al-Quran tidak menyatakan jami'a setelah marji'ukum.
kecuali dalam ayat ini. Coba cek ayat itu. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun inna ilaina iyabahum. Dia tidak ada kata jami'ah kecuali untuk ini. Berlomba-lomba dalam kebaikan karena kepada Allah lah kamu dikembalikan semuanya. Semuanya itu apa? Seluruh agama itu kembali kepada Allah semua. Ilallah marji'ukum jami'an. Tidak ada Islam kembali kepada Allah, tapi hidup kembali ke Bali. Seluruh agama kembali kepada Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Next please. Saya akan baca saja. Just 1 minute ya. Oke. Kita adil, kan juga Pak Dekan juga diberi surat untuk berhenti. Ini tentang Rohan bin Mustabayana Muslimin al-Ghaib sama yang bertaubat wa yu'min billah, satu ayat setelah ayat kursi. Ini riwayatnya menurut kitab tafsir, dua orang anak Ansor yang bernama Abu Husain, jadi orang Ansor namanya Abu Husain, menjadi Nasrani setelah didakwahi oleh pedagang-pedagang dari Syam. Bapaknya ingin memaksa mereka untuk kembali lagi kepada Islam. Murtad dia ini, anak sahabat Ansor, pindah agama jadi Kristen. Bayangkan, mereka datang kepada Nabi. Untungnya waktu itu mereka datang kepada Nabi. Coba kalau datang kepada ulama kita, bunuh dia. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan paksa dia masuk. Karena orang yang terpaksa masuk satu agama pasti beragamanya dengan cara yang munafik. Orang pun beragama dengan seluruh keyakinan dia, bukan karena paksaan. Rasulullah melarangnya dan turunlah ayat ini, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Itu Al-Barsi Majma'ul Bayan Tafsir Al-Quran. Saya jelasin di doa Al-Manar. Next please. Dengan cepat saya sudah buru-buru. Pada zaman jahiliyah, perempuan bernazar untuk meyakinkan anak-anaknya supaya hidup. Jadi mereka itu ada satu nazar, kalau anaknya masih saja banyak, supaya bisa hidup, anaknya itu diyahudikan. Kepercayaan. Ketika Islam datang, orang Ansor ingin memaksa mereka menjadi Muslim. Turunlah ayat ini dan Nabi bersabda, Allah memberikan kebebasan memilih kepada sahabat-sahabatmu. Kalau mereka memilih kamu, maka mereka termasuk kamu. Kalau mereka memilih mereka, mereka termasuk Yahudi. Jadi Rasulullah melarang sahabat Ansor itu memaksa anak-anak orang Ansor yang sudah jadi Yahudi. Jangan paksa jadi Islam. Kalau mau pilih Yahudi, go ahead jadi Yahudi. Tidak masuk kamu, kalau pilih kamu juga jadi golongan kamu. Ayat ini turun setelah perang Bani Nadir pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Itu setelah Rasulullah dicoba dibunuh oleh Yahudi sampai 2 kali. 2 kali Rasulullah mau dibunuh. Tapi ketika sahabat mau memaksa ini orang Bani Nadir itu akhirnya kalah dan terusir. Anak-anaknya ditinggalkan, anaknya Yahudi semua tentu. Kata sahabat, gimana kalau kita maksa aja dia Islam? Tidak boleh, kata Mas itu. Saya juga terkejut baca ayat ini. Oke, next please. Ya, Petrus. Ketika Hijrah, orang kafir memerangi kaum muslim dengan bantuan Yahudi Bani Nadir. Mereka pernah mencoba membunuh Nabi 1 kali. Bani Nadir berkata, para sahabat meminta izin untuk memaksa anak-anak mereka untuk masuk Islam. Rasulullah melarangnya dan turunlah ayat ini, la ikraha fiddin. Next please. Dan ini terakhir dari segala yang terakhir, hanya untuk menyelesaikan ini. Pertama, pluralisme tidak berarti semua agama sama. Itu please remember. Pluralisme bukan berarti semua agama sama. Setiap agama berbeda dengan yang lainnya dalam syariat dan akidah dan pandangan hidupnya. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Pluralisme mengakui bahwa semua agama akan memperoleh keselamatan selama mereka beriman kepada Tuhan hari akhir dan beramal soleh. Next. Kemudian pluralisme tidak berarti kita menganggap semua agama benar. Itu juga keliru. Pluralisme beranggapan bahwa setiap agama benar dengan ukuran kebenarannya sendiri. Jadi agama Kristen benar menurut ukuran orang Kristen, agama Islam benar menurut ukuran orang Islam. Marilah kita jangan gunakan ukuran kita untuk mengukur orang lain. Dalam peribahasa Melayu, pluralisme itu diungkapkan dengan bayang-bayang hendaklah sepanjang badan. Artinya janganlah mengukur bayang-bayang orang lain dengan badan kita sendiri. Next dan terakhir, Tuhan menciptakan agama yang berbeda-beda agar kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Terima kasih dan
kelebihan